Halo, selamat ketemu lagi teman-teman sahabat touring. Untuk hari ini saya sengaja untuk membuat sebuah video ya, tapi tidak untuk perjalanan touring teman-teman ya. Saya hari ini mau men-setting kamera saya, itu yang pertama. Kedua, men-setting mic saya. Yang ketiga, menggunakan apa namanya ya, neck mounting atau mounting yang berada di leher dari merek Telesin. Sebenarnya gini, memang udah lama sekali saya nggak buat video. Yang terakhir itu saya berada di Sulawesi Utara ya. Dan semenjak pulang dari Sulawesi Utara itu kerjaan banyak sekali, makanya saya coba selesaikan. Sekaligus saya meriset lah. Jadi saya ini tipikal orang yang malas ribet-ribet teman-teman. Nah, jadi saya walaupun di Sulawesi Utara saya udah coba menggunakan mounting leher ini ya. Jadi sekarang saya gunakan lagi di motor yang biasa saya gunakan. Apakah view-nya bagus atau tidak? Karena gini, kamera yang saya gunakan ini kan kamera lama, GoPro Hero 4 Black. Jadi kalau saya gunakan di helm atau di depan kaca helm itu agak ribet teman-teman buat saya. Ribetnya kenapa? Jadi kalau saya touring itu kan saya sukanya itu kadang-kadang buka kaca ya. Nah, kalau kamera itu standby ada di kaca helm itu kadang-kadang turun-turun teman-teman. Nah, sedangkan saya orangnya adalah yang sukanya kadang-kadang buka kaca helm untuk menikmati udara, ya kan, kena angin-angin kan, mukanya enak banget itu. Nah, kemarin sempat lihat-lihat reviewnya dan tertarik dengan mounting yang di leher ini, keluaran dari Telesin ya. Itu juga harganya nggak terlalu mahal lah, karena ya maklum lah, kita kan kaum menang mending dan kaum low budget teman-teman. Nah, kalau untuk mic-nya, penempatannya juga saya sedikit rubah. Itu ada di antara kaca dan yang dekat kuping itu ya. Tapi saya tambahkan itu yang bulu-bulu itu teman-teman. Karena apa? Katanya sih bisa mengurangi suara angin ya. Jadi waktu saya buka itu masih terdengar suaranya yang cukup jelas lah. Dan kondisi ini sekarang saya pakai dalam kondisi kaca tertutup ya teman-teman ya. Coba nanti ini kita buka ya. Oke teman-teman, ini adalah saat kondisi kaca terbuka. Mudah-mudahan anginnya tidak masuk ke dalam audio ya. Ya minimal bisa dikurangi lah teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita coba tutup kembali ya. Nah, ini adalah kondisi kaca helm tertutup. Mudah-mudahan dalam kondisi terbuka dan tertutup, teman-teman yang menyaksikan video saya tetap bisa mendengar suara saya dengan jelas. Harapannya sih seperti itu. Makanya beberapa kali memang saya adakan perubahan-perubahan. Pertama, posisi kamera sekarang menggunakan yang mounting yang di leher, keluaran dari Telesin. Posisi mic saya rubah dan menggunakan bulu-bulu itu ya. Kalau saya sih lebih suka seperti ini, karena saya kadang-kadang kalau reading suka tola-tole teman-teman. Ya melihat-lihat pemandangan, melihat yang kiri dan kanan. Maklum lah teman-teman, kita kan reading untuk menikmati perjalanan. Dan
sekaligus saya juga kemarin sempat mengupdate ya, mengupgrade lah, bukan mengupdate, mengupgrade si Vario saya ini. Dari sisi lampu saya menggunakan apa namanya ya, itu RTD MLS 25 lah ya, pokoknya seperti itu. Kemarin udah saya coba gunakan beberapa kali sih, lumayan cukup terang. Tapi nanti kita review itu untuk motor atau kendaraan, nanti kita review. Yang sekarang kita akan review posisi kamera, posisi mic, dan settingan kamera. Nah, settingan kamera yang saya gunakan sekarang saya coba naikin ke 2.7K ya, belum 4K, baru 2.7K di super wide, karena kebetulan GoPro Hero 4 Black saya ini ada fasilitas itu. Dan mudah-mudahan bisa lebih jelas untuk penangkapan gambarnya. Dan juga saya ingatkan kepada teman-teman, bila menonton video-video saya atau video-video lainnya yang motovlog atau yang lainnya, coba settingan handphone atau laptop atau tablet yang teman-teman gunakan itu resolusinya ya dirubah ke ya 720 1080 yang lebih tinggi gitu teman-teman. Karena apa? Beberapa kali saya melihat video saya sendiri dan video dari teman-teman motovlog lain, saya berpikir ini menggunakan kamera bagus tapi kenapa buram atau burik lah. Bahasanya burik teman-teman. Ternyata itu kesalahan ada di saya, karena ternyata settingan di handphone saya ataupun di laptop saya itu entah kenapa kok bisa 360 gitu, bukan settingan otomatis. Kadang-kadang gini, kalau settingan otomatis dia tergantung signal teman-teman. Kalau signalnya jelek, dia diturunkan kualitasnya. Nah, jadi kalau signal dia bagus, dia dinaikkan kualitasnya. Nah, itu juga ada kelemahannya. Kalau kita patenkan atau utamakan di yang kualitas bagus, nah itu nanti akan ada jeda-jeda itu. Ini mudah-mudahan kalau kena bumpy gini nggak terlalu bumpy ya. Itu juga sekaligus saya mau coba kamera ini di neck mounting atau mounting leher, bagaimana hasilnya. Nah, kita putar-putar aja lah di daerah-daerah BSD Tangerang Selatan ini. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, jadi kalau kita pakai kualitas yang bagus, kadang-kadang signal kita nggak bagus itu memang terjadi buffering ya, atau penundaan seperti itu teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau melihat kualitas yang baik, itu ya memang menggunakan yang 1080 teman-teman, seperti itu. Jadi kadang-kadang teman-teman yang motovlog sudah menyetel kameranya sedemikian rupa, entah itu 1080 frame 60 per second atau pakai 2.7K 30 frame second seperti saya ini, bahkan ada yang sampai di 4K. Tapi setelah ditonton, kenapa hasilnya buram atau burik nih, nggak sesuai dengan harapan? Ternyata ya itu teman-teman, settingan kitanya yang di YouTube yang untuk menonton itu yang ternyata direndahkan gitu. Jadi kualitasnya direndahkan oleh gadget kita agar tidak buffering. Tapi kalau teman-teman mau setting ke 1080 atau di atasnya, itu dijamin. Ternyata teman-teman motovlog yang lain itu sudah menggunakan kamera-kamera yang bagus-bagus teman-teman, dan jernih-jernih ya. Itu juga ada yang melalui proses editing, ada yang tidak. Dan terus terang aja, kalau saya tidak terlalu suka melalui proses editing untuk gambar. Jadi ya kadang-kadang ya seadanya aja gitu, gambar yang apa yang ditangkap kamera itu yang saya upload. Tapi ada beberapa mungkin cuacanya sedang mendung atau lagi berkabut,
Itu mungkin saya lewatkan proses editing hanya untuk mempertajam ini aja ya, untuk mempertajam gambar agar lebih baik. Nah, sekarang saya akan coba fokus juga ke audio atau suara. Mudah-mudahan suara yang ditangkap juga lebih baik menggunakan bulu-bulu ini. Ya, tidak berharap banyak sih, karena kan semua juga tergantung dari mic-nya, dari kamera yang kita gunakan, tergantung dari mic apa yang kita gunakan dan lain-lain. Seperti itu teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan dengan penambahan atau upgrade barang-barang atau peralatan yang saya gunakan menjadikan hasil yang lebih baik dari yang kemarin. Karena saya sendiri pun kadang-kadang melihat video saya ini kepala goyang-goyang atau segala macam, agak sedikit pusing juga. Nah, kalau ada yang menyarankan, Bang, upgrade aja ke GoPro Hero yang lain, Hero 7 atau Hero 8. Aduh, tunggu teman-teman, itu kan perlu modal yang tidak sedikit. Ya namanya juga motovlogger baru ya. Kita berhenti dulu teman ya, lampu merah. Jadi harus disesuaikan. Jadi kalau prinsip saya sih sebetulnya memaksimalkan yang ada aja dulu. Jadi kalau memang nanti dibutuhkan atau sudah ada rezekinya, ya barulah kita upgrade untuk kamera dan lain-lainnya. Seperti itu sih teman-teman kalau dari saya ya. Tapi kalau teman-teman sudah bisa membeli yang bagus, yang baik dan segala macam, ya itu ya silahkan aja sih. Ini nggak tahu nih nyala nggak sih sebenarnya ini. Oh, nyala teman-teman. Nah, untuk kekurangannya sih sebetulnya tidak bisa untuk menoleh ke kiri dan ke kanan ya. Kalau untuk mounting yang ada di leher ini gitu. Dan juga saya juga kurang tahu ini sangat bergoyang apa enggak. Tapi yang video saya terakhir sih tidak terlalu bergoyang, malah buat saya sepertinya sih lebih tenang videonya. Karena kan memang GoPro Hero 4 ini belum ada stabilizernya ya. Jadi memang masih mengandalkan lensanya saja gitu. Ya teman-teman, sepertinya itu dulu untuk upgrade peralatan motovlog saya. Mudah-mudahan saya secepatnya bisa touring lagi, menikmati pemandangan lagi, bermotor-motoran lagi. Karena juga udah lama saya nggak motoran, karena terus terang banyak sekali kesibukan yang harus diselesaikan gitu teman-teman. Karena kan kalau saya touring harus meninggalkan keluarga, harus meninggalkan anak yang masih sekolah, yang harus diantar jemput dan lain-lain. Makanya kadang-kadang kalau saya touring itu saya lebih suka bukan hari libur malah ya, hari kerja. Karena apa? Semuanya bisa ada yang menggantikan gitu. Tapi kan kalau di hari libur semuanya juga punya kesibukan, ingin dengan keluarganya masing-masing sih. Jadi kadang-kadang kalau minta tolong dong ini, tolong dong itu, mereka juga saya ada acara nih, ada acara ini itu seperti itu sih. Jadi ya harap dimaklumi aja teman-teman kalau saya jarang upload. Mudah-mudahan ini jadi video pembuka pertama setelah saya sekian lama tidak upload video ya. Dan mungkin teman-teman ada yang tertarik dengan mounting leher yang dari Telesin ini, bisa melihat reviewnya, hasil videonya menggunakan GoPro Hero 4 Black seperti apa. Mudah-mudahan sebelum membeli bisa tahu hasilnya. Ya kurang lebihnya sih seperti ini. Dan
Ini saya berada di mana ya? Oh, perempatan yang Eka Hospital, teman-teman. Eka Hospital BSD ya. Entah teman-teman ya, terus terang saya kalau di lampu merah masih bicara-bicara itu kadang-kadang masih malu, teman-teman. Wah, ini lampu merahnya kalau di sini memang cukup lama sekali ini, karena memang perempatan yang utama kan ya. Jadi cukup lama, kalau saya nggak salah sekitar 90 detik gitu. Jadi kalau teman-teman baru kena lampu merah di sini ya bisa sabar-sabar aja, sabar-sabar sambil menikmatin aja teman-teman. Cuman kalau naik motor kan lumayan panas tuh. Jadi untuk Kang ojek, ojol ya, selamat berjuang. Usahamu sungguh luar biasa. Dan satu lagi, sebetulnya saya udah lama juga yang sepulang dari Sulawesi Utara itu untuk membuat video, tapi sekarang ini kondisi cuacanya teman-teman yang luar biasa. Kadang-kadang saya udah siap-siap, udah segala macam, tahu-tahu mendung, hujan, deras. Dan saya nggak tahu ini BSD atau Tangerang Selatan kenapa sekarang menjadi banyak wilayah yang banjir ya. Oh, saya ke kiri dulu ya. Kita jalan-jalan sedikit ya teman-teman ya. Jadi saya juga nggak tahu nih BSD kenapa menjadi lokasi yang banyak titik banjirnya juga gitu. Padahal dulu setahu saya BSD nggak pernah banjir, jarang sekali ada genangan dan lain-lain gitu teman-teman. Tapi mulai ya kurang lebih sekitar 2 tahunan inilah ya, itu sering sekali terjadi banjir teman-teman. Ya teman-teman, kalau yang ada di BSD, salam kenal dari saya, motovlogger Gembul. Selamat datang juga di channel saya, dan saya juga ucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah like, comment, dan share. Dan jangan lupa di subscribe teman-teman ya, biar channel saya bisa juga berkembang, semakin rajin untuk motorannya, semakin rajin untuk ngevlognya, semakin rajin untuk membagikan tips-tipsnya yang semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Karena kadang-kadang memang kalau saya lihat banyak motovlogger itu kan di helm gitu untuk kameranya. Nah, kalau saya untuk di helm, pertama leher juga terasa berat karena ada penambahan beban. Kedua, saya tidak bebas bergerak, karena saat harus record gini saya harus terus pantengin di depan, karena kalau kepala agak goyang ke kiri dan ke kanan dan miring ke kiri ke kanan, hasil videonya juga agak bergoyang-goyang. Jangankan teman-teman pusing, saya juga kadang-kadang kalau melihat video saya sendiri juga pusing. Tapi terima kasih udah dihargai. Dan satu lagi sebelum saya tutup, kalau teman-teman punya settingan atau cara bermotovlogger yang sesimpel-simpelnya, segampang-gampangnya, semudah-mudahnya, boleh teman-teman share atau tulis di kolom komentar di bawah. Settingan bagaimana yang teman-teman gunakan, yang menurut teman-teman simple, yang menurut teman-teman enak, nggak ribet. Karena kita atau saya sedang mencari-cari itu juga sama, bagaimana biar nyaman gitu teman-teman. Jangan kita kerja dibebankan sesuatu gitu. Dalam arti dibebankan sesuatu gimana? Udah helmnya berat,
ya maklum lah, helm murah, terus ditambahkan lagi dengan kamera di depan yang kacanya harus terus tertutup kalau ambil gambar. Andai kata dibuka pun kena lubang atau geronjalan-geronjalan, dia tertutup sendiri. Belum lagi kabel yang kelewer-kelewer kemana-mana, semrawut. Nah itu kalau teman-teman punya tips atau punya saran buat gimana sih jadi motovlogger yang gampang, simple, yang rapi, itu bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Saya berharap sih teman-teman bisa sharing-sharing di sini. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Ini juga tanpa jeda sengaja biar saya bisa lihat keseluruhan. Nanti kita ketemu di video-video selanjutnya, entah itu saya sudah melakukan perjalanan atau di tips-tips selanjutnya, supaya kita bisa saling berbagi. Oke, sampai jumpa teman-teman.